Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya Nur Sodik di channel pendidikan. Pada dua video sebelumnya telah saya bahas 30 soal ujian sekolah yang merupakan prediksi soal dan sesuai dengan kisi-kisi ujian sekolah tahun 2021. Untuk menjawab soal pilihan ganda bahasa Indonesia, kita harus membaca secara keseluruhan dan teliti kata demi kata, kalimat demi kalimat, bahkan sampai dengan paragraf demi paragraf. Sudah barang tentu hal ini akan membutuhkan banyak energi, karena itu dibutuhkan trik dan strategi agar soal bahasa Indonesia dapat dijawab dengan mudah, cepat, dan tepat. Berikut ini adalah trik mudah, cepat, dan tepat menjawab soal pilihan ganda pelajaran bahasa Indonesia. Selamat mengikuti. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silakan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah. Jika menemukan soal, bacalah teks di bawah ini dan dilanjutkan dengan petunjuk soal. Arti kata bercetak miring pada teks di atas, kita langsung membaca kata yang bercetak miring tersebut. Kata bercetak miring di dalam soal tersebut adalah kata terinspirasi. Kata terinspirasi adalah makna leksikal atau makna kamus, sehingga kita bisa langsung menjawab bahwa kata terinspirasi itu adalah terilhami. Contoh berikutnya masih dengan kata bercetak miring. Jika kita menemukan contoh soal dengan petunjuk soal kata bercetak miring, kita langsung membaca kata yang terdapat di dalam kalimat tersebut. Kata tumbang di dalam kalimat kedua bermakna rebah. Selanjutnya, soal yang berkaitan dengan pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Ada data yang terdapat di dalam paragraf dan kita memilih beberapa jawaban, dan kita memilih sesuai dengan petunjuk soal tersebut. Pernyataan di bawah ini sesuai dengan isi teks di atas kecuali, atau bisa dikatakan bahwa kita dapat menemukan kalimat A, B, C, D ini yang tidak sesuai dengan isi teks. Yang tidak sesuai dengan isi teks adalah kalimat yang tidak terdapat di dalam paragraf, sehingga pernyataan yang menjadi pilihan ini adalah yang benar-benar tidak lengkap sesuai dengan pernyataan di dalam paragraf. Selanjutnya, tentang pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut, masih sama dengan soal sebelumnya. Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut dalam jawaban A, B, C, D ada kata yang sama, yaitu Pak Somad, baik jawaban A atau jawaban B atau jawaban C. Pada kalimat-kalimat soal terdapat pewawancara dan Pak Somad. Pewawancara di dalam soal tersebut tidak perlu kita baca, kita langsung pada kalimat yang disampaikan oleh Pak Somad. Pak Somad menyatakan penghargaan itu tentu bukan tujuan utama saya, melainkan saya tetap bersyukur. Pak Somad, kalimat A sangat berharap. Pak Somad tetap bersyukur. Dalam kalimat yang disampaikan oleh Pak Somad adalah Pak Somad bersyukur. Selanjutnya, tentang prosedur membuat es kepal. Tentang prosedur kalimat-kalimat yang disusun dari kalimat 1 sampai dengan kalimat-kalimat berikutnya ada yang dirumpangkan. Cara yang tercepat adalah dengan cara menghubung-hubungkan antara kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Contohnya, kalimat yang sebelumnya ada kalimat campur Milo bubuk dengan kental manis coklat hingga rata. Pada kalimat ketiga terdapat kata campuran Milo dan kata kental, sehingga jawabannya sudah pasti adalah jawaban D. Masih soal seperti sebelumnya, yaitu tentang petunjuk membuat obat kaki terkilir. Sama dengan soal sebelumnya, maka jawaban yang bisa kita pakai adalah jawaban yang masuk akal dan ada kaitan urutan dengan kalimat sebelumnya dan kalimat sesudahnya. Sebagai contoh dalam paragraf ini menggunakan jawaban A. Selanjutnya, perhatikan teks berikut cara mencuci tangan dengan sabun. Ada 10 kalimat.
tetapi kita tidak harus membaca secara keseluruhannya. Dalam opsi jawaban atau pilihan jawaban dimulai dengan angka 1 kecuali jawaban D, sehingga kita bisa yakin bahwa pilihannya ada pada A, B, atau C. D kita buang. Sementara itu kita bisa menggunakan kalimat yang nomor 1. Kita bisa menggunakan jawaban A, misalnya nomor 1 apakah diikuti nomor 2 ataukah diikuti nomor 3 ataukah diikuti nomor 6. Tetapi kita sebenarnya sudah bisa memilih dengan melihat akhir dari urutan tersebut. Urutan B dan C sama, yaitu angka 10 dengan kalimat gunakan handuk atau tisu tersebut untuk menutup keran hingga air berhenti mengalir. Dengan demikian kita bisa menyimpulkan bahwa jawaban itu antara B dan C. Kalau begitu, apakah kalimat 1 dilanjutkan dengan kalimat ketiga ataukah kalimat 1 dilanjutkan dengan kalimat ke-6? Selanjutnya, masih seperti soal sebelumnya, perhatikan teks prosedur berikut. Tiriskan singkong yang sudah dicuci bersih. Kupas dan cuci bersih singkong. Kukus singkong selama 30 menit dengan angkat dingin. Ini kalau diteruskan membacanya sampai nomor 7. Tetapi bahwa kalimat-kalimat ini tidak urut dengan baik, maka kita bisa memilih di antara jawaban A atau B atau C atau D. Dalam opsi jawabannya ada dua kemungkinan, apakah dimulai dengan angka 3 atau dimulai dengan angka 2. Kalau kita mulai dengan angka 3, berarti kukus singkong selama 30 menit, angkat dinginkan. Tampaknya bukan merupakan jawaban, tetapi jawabannya terdapat pada angka 2. Sehingga kalimatnya menjadi kalimat seperti yang tersusun di dalam B. Sehingga pilihan kita tinggal B atau D. Nah, permasalahannya ada pada setelah angka 1 apakah diikuti dengan angka 3 ataukah diikuti dengan angka 4. Selanjutnya, petunjuk membuat batik tulis. Sama dengan soal nomor 4 ini dengan opsi jawaban yang berbeda. Perbedaannya tidak terlalu banyak, tetapi kita bisa memperhatikan bahwa kalimat pilihan A dan B dimulai dengan kalimat 2, kalimat C dan D dimulai dengan kalimat 6. Kita bisa memilih di antara 2 dan 6 itu yang mana. Kalau dimulai dengan nomor 6 berarti kita bisa mengabaikan nomor kalimat A dan kalimat B. Kita akan coba bahwa kalimat tersebut dimulai dengan angka 6 dengan melihat bahwa kalimat yang terakhir adalah kalimat yang ke-7, yaitu tahap terakhir, sehingga tanpa membaca pun kita bisa memilih bahwa jawaban itu ada pada D. Selanjutnya nomor 5, cermati data laporan. Semua opsi di dalam pilihan yang akan menjadi jawaban itu haruslah lengkap. Lengkap datanya, lengkap memenuhi semua unsur yang ada di dalam data tersebut. Kalau tidak ada dalam data tersebut berarti bukan menjadi jawaban. Sehingga jawaban yang paling lengkap di antara kalimat paragraf tersebut adalah jawaban yang D. Kemudian kita perhatikan pula soal yang masih sama, yaitu dengan memperhatikan datanya ada 5. Semua kalimat yang di sini mirip-mirip, tetapi ada yang tidak lengkap. Sebagai contoh, A misalnya tidak menyertakan jumlah peserta 40, sedangkan jawaban B tidak ada kata Pondok Indah. Jawaban C merupakan jawaban yang benar, sedangkan D jumlah pesertanya tidak ada. Selanjutnya, perhatikan teks berikut dengan petunjuk soal. Kalimat yang berupa pendapat terdapat pada nomor. Pendapat memiliki nilai kuantitatif, sedangkan fakta memiliki nilai kuantitatif. Jika Anda menemukan angka-angka, misalnya pada kalimat ketiga adalah sebuah opini atau pendapat, sehingga yang memuat angka 3 berarti bukan jawaban. Sekarang persoalannya tinggal angka 1, 2, atau 4. Apakah 4 itu fakta atau pendapat? Dalam konteks di sini kalimat 4 adalah sebuah fakta, sehingga jawabannya sudah bisa ditebak bahwa jawabannya angka 1 dan angka 2. Perhatikan teks berikut dengan petunjuk soal. Kalimat yang berupa fakta adalah fakta berupa angka-angka. Nomor 2 menggunakan kata 10 tahun. Kalimat nomor 3 menggunakan angka 29 tahun.
sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa kalimat yang berupa fakta terdapat pada kalimat nomor 2 dan nomor 3. Oleh karena itu, kalimat nomor 1 dan kalimat nomor 4 tidak perlu kita baca. Tidak efektif. Tidak efektif yang dimaksudkan adalah yang berlebihan. Setiap kalimat haruslah efektif. Efektif berarti tidak menggunakan kata-kata yang boros, sebagaimana contoh sangat, tentram sekali. Kata sangat tidak bisa digabungkan dengan penjelasan sekali, sebagaimana contoh kalimat berikutnya, yaitu masing-masing seluruh siswa. Seluruh berarti sudah banyak, siswa siswi sudah banyak, sehingga kalimat ini tidak bisa digabungkan. Soal berikutnya adalah paragraf yang tidak padu, kalimat yang menyimpang dari gagasan utama. Gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertama, sehingga kemungkinan jawaban itu pada kalimat nomor 2 atau kalimat nomor 3 atau kalimat nomor 4, tetapi kebanyakan terdapat pada kalimat ketiga, sehingga kalimat keempat bisa diabaikan. Sebagai contoh soal berikutnya, yaitu masih pada kalimat ketiga. Demikian juga contoh yang lain terdapat pada kalimat ketiga. Selanjutnya, kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor 1. Setiap paragraf dimulai dengan kalimat utama. Kalimat utama sering terletak pada awal kalimat, sehingga jawabannya kalimat pertama. Nomor berikutnya sama dengan contoh soal sebelumnya tentang kalimat utama. Kalimat utama terdapat pada kalimat pertama pada paragraf tersebut, apalagi kalimat pertama itu berupa pernyataan yang umum. Kata adalah ciri dari sebuah pernyataan yang umum. Kalimat sesudahnya adalah kalimat penjelas. Kemudian masih dengan kalimat utama. Kalimat utama yang terdapat di dalam paragraf tersebut adalah kalimat pertama. 3 contoh soal tentang kalimat utama, jawabannya terdapat pada kalimat pertama. Soal berikutnya tentang gagasan utama. Gagasan utama biasanya terletak pada kalimat utama. Kalimat utama terdapat pada kalimat pertama, sehingga ketika kita menemukan sebuah soal yang berkaitan dengan gagasan utama, kita langsung menemukan bahwa gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertama. Kalau yang ditanyakan adalah gagasan utama, maka intisari dari kalimat pertama itu apa, sehingga kita bisa mengabaikan pilihan-pilihan sesudahnya. Kita coba perhatikan soal nomor 10 yang masih berkaitan dengan ide pokok paragraf. Sekali lagi, gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Kalimat utama terdapat pada kalimat pertama. Jika jawabannya jelas bahwa gagasan utamanya ada pada kalimat pertama. Selanjutnya masih sama dengan soal sebelumnya, yaitu bahwa gagasan utamanya terdapat pada kalimat pertama. Jadi 3 soal ini memiliki ciri khas yang sama, yaitu bahwa ide pokok terdapat pada kalimat pertama. Selanjutnya, kalimat yang berkaitan dengan kutipan teks ulasan dengan petunjuk soal kalimat yang menyatakan keunggulan buku. Kalau berkaitan dengan keunggulan buku, berarti kita harus mencari yang memiliki sifat positif. Kalau memiliki sifat negatif, berarti itu bukan jawaban. Kalau menggunakan kata namun, isi cerita misalnya di dalam kalimat ini, namun isi cerita buku filosofi kopi terkesan monoton. Keunggulannya berarti tidak menggunakan angka 4. Selanjutnya seperti soal nomor sebelumnya, yaitu kalimat yang menyatakan keunggulan buku. Keunggulan buku sama halnya dengan soal sebelumnya, yaitu tentang keunggulan buku. Keunggulan buku yang memiliki nilai positif, sedangkan kelemahan buku yang memiliki nilai negatif. Misalnya agak sulit dipahami itu adalah kekurangan buku. Sama halnya dengan soal yang berikutnya ini adalah kelemahan buku, tidak terkesan asbun, cukup dalam, ini adalah segi keunggulannya. Kemudian kata sayangnya berarti segi kelemahannya. Kalimat 1, kalimat 2. Yang berikutnya yaitu kata tidak baku. Kata ustadz harus kita rujuk di dalam kamus bahasa Indonesia. Sama halnya dengan nomor 13 ini, perbaikan kalimat kedua. Ketika kita menemukan kalimat petunjuk soal perbaikan kalimat kedua, kita langsung membaca kalimat kedua. Namun para ahli-ahli, kata para ahli-ahli tidak
tepat digunakan secara bersama-sama. Kata para sudah menyatakan banyak, kata ahli-ahli sudah menyatakan banyak. Selanjutnya, kutipan tersebut menggunakan sudut pandang cerita. Ada kata seekor, berarti menggunakan sudut pandang orang ketiga. Cermati kalimat berikut, ini berkaitan dengan kalimat langsung. Contoh kalimat langsung yang tepat yaitu pilihan A, dimulai dengan tanda petik pembuka dan diakhiri dengan tanda petik penutup. Sebelum tanda petik penutup itu diakhiri dengan tanda koma. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak suka silahkan tekan jempol ke bawah. Bagi yang baru saja mampir di channel ini, silahkan subscribe. Bagi yang belum, saya doakan semoga cepat subscribe. Terima kasih. Dah.